Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Ayat 28. Ayat 28 surah Al-Baqarah. Mari kita baca yang merah-merahnya ini saja ya. Yang di luarnya ini penjelasan dari almarhum Nawawi. Mari berta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa. Kalau dia buat begitu Pak Nawawi. Wa-nya itu baru dikasih kurung. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, kalau mau ulang-ulang Al-Quran tuh memang ya kalau tahu apalagi sudah berumur-umur ini ya. 28 ayat. Siapa adalah apa 28 ayat sampai 28? Adunan labih, adunan malun ya. Ya diulang-ulang saja. Kan dari alif lam mim. Ambo pun enggak bisa mau apa aku dalam ulang-ulang dari ketek enggak ada. Dari sekolah sanawiyah diulang-ulang alat ibu sampai pulang 40 ala ulang ala hilang baulang hilang itu. Jadi kalau mengulang-ulang ayat itu memang yaitu diulang tarik. Ambo cale Ustaz Pami Mukhtar kan hapisnya orang semua buah mah. Jadi asal duduk di mah duduknya enggak ada cerita-cerita dong. Duduk setiap itu mau ulang, itu apa setiap mau ulang itu sebenarnya. Itu mah kok konsentrasi orang mau penghafiz Quran itu enggak banyak mengisi itu. Banyak diamnya. Diamnya dari tim diam untuk mengulang kajinya. Jadi kalau diulang-ulang, bertamulah pengertian Quran. Apa arti sebenarnya Quran? Bacaan. Itu. Jadi dibaca-baca. Kalau kitab, apa kitab? Undang-undang. Tulisan, undang-undang. Ya, jadi kalau begitu ditulis, dibaca, ditulis, dibaca. Maka sebagian orang penghafal Quran itu ada papan ketik-ketiknya. Ditulisnya dulu sekian ayat. Diangkui dalam kama-kama duduk. Itu caranya. Itu caro ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kaifa. Kalau dilihat terjemahan Arab, itu bagaimana, betapa. Sama menanyakan keadaan ya, menanyakan keadaan. Kaifa, bagaimana, ya, kaifa. Baru di sini, ini kata penanya, tapi nanti yang disebutkan itu di bawah. Oh ya, sebagian belum tertulis ya, bisa di bapak-bapak, ibu-ibu catat ya. Kaifa ini ada 4 model ini, 1, 2, 3, 4. Pertama, kaifa ini dipakai menanya keadaan seperti ini. Kaifa anta, memang ingin awak bertanya keadaannya bahasa Banat. Kaifa haluk, kaifa haluka, itu serius pertanyaan. Itu pakai kaifa. Kalau ini untuk takjub, kaifa takfuruna billah.
Jadi pengertian bagaimana juga, tapi terkandung pengertian takjub. Aneh rasanya. Jadi inilah yang mungkin untuk dipakai ya. Kan sini ada pertanyaan. Yang mana yang dimaksud ayat ini? Mungkin Iko. Kaifa takfuruna billah. Ada pula nanti tidak mungkin dikarjokan atau memang menyangkah. Kaifa af'alu haza. Ba'aden ka membuat kuhan. Belajar ko dipaci, ko paci. Itu pakai kaifa juga, tapi kaifa nafi atau ingkar. Yang satu lagi kaifa celaan taubih namanya. Kaifa takfurun. Kok bisa jadi kamu kafir ya? Karena Rasul sudah datang, Quran sudah datang, kemampuan pun ada. Jadi ada bagi celaan, ada tanda keingkaran tidak sanggup atau tidak mengerjakan, ada keheranan. Kalau keheranan ini agak lumayan juga. Diberikan itu keheranan, itu sendak dapat gitu. Jadi ada harapan mungkin baik. Makanya kalau ada pertanyaan, yang mana yang dimaksud dari ayat ini? Jadi kalau saya lebih cenderung berarti ke takjub. Beko kalau Ustaz lain nggak tahu dah. Tapi nanjale, buat kecil Ustaz Jo, mana yang lebih bagus pening tidak ada belajar daripada pening belajar. Lebih paham tuh maksudnya. Orang Malaysia apa ada lebih baik pening belajar daripada penang sama sekali pening tidak tahu apa-apanya. Jadi itu maka disiko kaifa. Kalau saya lebih cenderung ini kaifanya adalah kaifa takjub. Jadi kok bisa takjub? Mana pula bisa takjub Allah? Allah kan sudah tahu, sampai ke sini kaji kok. Ya, pengertiannya supaya kita bisa merenungi, supaya kita jangan begitu. Kan gitu. Itu isinya jadi. Jadi kalau heran terhadap diri awak, lumayan. Misalnya, kami cari tahu sama Pak Bet, misalnya merusuh hati. Heran ke diri awak, rancak tuh. Mangkut heran dan awak kok rusuh-rusuh hati apa padahal awak tahu Allah Maha Kuasa. Kan ada manfaat. Gitu ya. Tapi jangan dibuat taubih. Kalau taubih mencela diri awak, mencela diri awak kan kurang elok. Itu nak ada. Nggak ada apa lah jadinya. Ya. Jadi di sini kaifa takfuruna billah. Bagaimana keadaan kok kafir kamu dengan Allah? Jadi Allah yang menjelaskan pula kok bisa terjadi seperti itu keingkaran kepada Allah. Tapi dalam takjub ya, dia dipakai ini. Yang ini takjub. Jadi kok semestinya, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tertutup mata hati manusia atau kita kepada Allah? Bukti tertutupnya nanti ada. Apa bukti tertutupnya? Apa bukti tertutup? Apa ibu Didi bukti tertutup? Bukti tertutupnya hati alun sabana tabuka banalai. Masih banyak juga godaan-godaannya, Pak. Ya, masih ada goda-godaan. Cuma kalau waktu godaan tuh di ayat berarti awak orang bolok-olok namanya. Mustahzi. Itu supaya kue apanya bentengnya. Jadi misalnya kan adonanlah dilarang di Al-Quran, dilarang di Allah. Tetap takarjuan dewa umpama itu namanya awak masuk golongan orang mustahziin. Jadi kalau awak kana tuh agak terbendung seketik, nggak boleh.
Ya jadi itu ya, kaifa, kok bisa ya? Kok tertutup kafir kamu dengan Allah? Berarti ini kan menjelaskan yang mana itu? Menjelaskan kalau kelompok yang pertama itulah rancak tuh. Kan kelompok pertama itu allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu nan diasah-asah tadi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa yang sangat yang sangat menonjol paham kita dengan, yaitu orang yang beriman dengan gaib. Maksudnya yang dijelaskan oleh Allah kepada kita tentang kegaiban. Misalnya dia yang tahu berapa umur kita. Percayona bahwa Allah yang tahu. Sesudah itu ada di situ pembalasan di akhirat, nanti ada surga, ada neraka. Jadi itu nan menonjol rancak. Sudah itu mendirikan sholat. Sholat, itu makanya saya katakan sholat dilengkapi dengan apa itu? Bersih gitu. Bersih apa nah? Lahir batin. Tampiknya bersih, pakaian awak bersih, badan awak bersih. Cara bersih itu tuh kalau ada baun-baun, ada dan masih rasul-rasul licin atau apa nan dari makanya buang gadang tu di barsian. Aluna itu nan apa? Itu yang kadang-kadang masih banyak, apalagi yang sudah berumur-umur. Buang air kecil itu kan kadang-kadang enggak beres tuh. Itu kalau lah cerita tentang sholat, bacaannya, keadaannya, pokoknya lengkap. Sudah itu berinfak ya menurut mampu kita lah. Kalau sudah berinfak, cara mencarinya, kemudian cara memberikannya, keikhlasannya. Sudah itu mempelajari, mempercayai dengan Al-Quran. Itu isi-isi Al-Quran seluruhnya dibaca, dan kitab-kitab sebelumnya. Ketahuan tuh kitab-kitab mana yang masih asli, mana yang tidak, karena sudah dibaca Al-Quran. Nanti itu dibaca apa isi Quran itu. Tapi itulah yang saya katakan, jangan dibaca. Untuk pertama nggak apa-apa baca huruf-huruf saja, tapi dibaca. Terus yakin kehidupan akhirat. Kehidupan. Yang 5 itu sebenarnya la induknya itu. La induk dalam kehidupan. Ada pun yang ini untuk mengetahui kita kelompok 2 dan kelompok 3 itu, yaitu pertama orang tertutup matahari, mata hati. Yang ketiga adalah orang yang berpura-pura, itu yang munafik. Itu makanya di sini asal mengaji seperti ini kita dibawakan ke diri kita dulu. Apakah saya sudah sebenarnya terbuka juga hati perasaan saya atau masih tertutup? Gitu. Jadi ini dijelaskan oleh Allah. Kaifa takfuruna billah. Ya, untuk takjub ya. Ini makanya dipisahkan oleh Pak Nawawi itu. Ini waw hal, itu kan nampak ini. Al-halu annakum. Jadi bukan dan al-hal. Inilah waw hal itu. Kok bisa? Kok masih? Kok heran saya ya. Kalau Allah, maksudnya Allah memberi ini bukan nggak tahu, Allah tahu. Jadi dikasihnya untuk takjub. Saya heran juga melihat kamu yang tertutup mata hati. Kok bisa ya? Baru diterangkannya di sini. Padahal annakum akan bawa sesungguhnya kamu, keadaan kamu, kuntum amwat. Kana ya. Kana ini apa ini artinya? Adalah. Coba ini. Jadi adalah kamu, maksudnya adalah kamu untuk berlaku untuk kita. Jadi sebelum ada kamu di dunia seperti kini, sebelum awak mencogok tuh menjadi orang takah kokah, dahulu, bilo dahulunya enggak ada bateh lah. Entah bilo, tapi nanjale sejak dahulu, mulanya awal kamu dulu kan amwat. Amwatan ini jadi apa fungsi kata ini amwatan dari kana? Sebagai makhluk. Kabar.
Kan kana ini Pak Bet. Iya, iya. Kalau kana kan ini pokok kalimatnya. Pokok kalimatnya mana nih? Antum. Antum. Jadi mulanya antum amwatun. Dikasih kana supaya ini caranya. Maka heran kalau manusia kan bisa berpikir dia. Dulu kan kita nggak ada. Kan alun mencoba takah kulai. Jadi kalau mau berpikir seperti itu, terbukalah pikiran perasaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tapi dia jangan dibentuk pula macam-macam patung, macam gambar-gambar. Jadi nggak bisa. Dari sinilah kita tahu. Oh, diberitahunya kita dulu nggak ada. Wa kuntum amwat. Mana yang lebih banyak perkembangan orang daripada perkembangan ternak? Banyak orang. Banyak orang. Banyak ternak. Adakan aja penelitian dulu. Alasannya kalau perkembangan ternak sedikit tentu tidak bisa konsumsi awak. Kambang nih orang. Manusia aku lah dia agak jauh, tapi itu pun ya kalau tidak dibatasi takaku jadi cameh juga orang makin pertumbuhannya. Jadi untuk pengembangan itu sudah diberi Allah pula caranya. Tapi kadang-kadang orang tidak mengerti hakikat perkembangan bagi manusia. Nah, jadi itu maka di sini dulunya kamu amwat. Maksudnya di sini kini kan awak sama-sama mengaji supaya kita paham, jangan nanti betul-betul yang ini yang takfuruna billah ini betul-betul terbuka. Ya, betul-betul terbuka nanti. Ambo yakin bana tu ambo na itu ya do. Ambo akui bana tu. Alun sempurna terbukanya penganawa. Iyalah. Iya pun enggak, coba lah ini. Batu kira-kira tu Pak Bet, Pak Tommy, ibu-ibu. Iyalah sabana terbuka hati ke Allah. Sembayang lain, sembayang ke Makkah lain. Ngaji kan lain. Tapi sabana terbuka itu aku yakin ambo alun lain. Kalau lah sabana terbuka, Senayan dari. Senayan dulu. Ya. Jadi itu untuk membukanya itu karena dulu. Jadi awak dulu amwat. Ini dia apanya yang amwat? Diterangkan oleh Pak Nawawi. Ajesaman. Sama ini amwatan. Ajesaman la hayata laha. Ajesaman la hayata laha. Yaitu berbentuk fisik, berbentuk tubuh. Ajesam bentuk jamak taksirin ya. Jismun. Tidak ada kehidupan baginya. Dia sebenarnya kalau ini berarti dibatasinya ke waktu di dalam rahim. Ibu Didi kan ada bisa membantu awak. Dan ada orang biologi lah. Ajesaman la hayata laha. Berbentuk tubuh dia, berbentuk fisik, tapi tidak ada kehidupan baginya, bagi ajesaman itu. Apa misalnya nutfah. Nutfah itu kan ajesam, jismun lah. Jismun. Apalagi alaqah, alakan. Sesuatu yang tersangkut ini berbentuk titik, bentuk kecil, sperma sudah itu menyangkut dengan opa ini. Kalau itu murghan ini adalah itu yang zigot. Itu bentuknya dikecian tulang tak loh. Aduh, Ibu Didi. Menurut pengetahuan Ibu Didi sama jadi bidan dulu. Makanan anak yang dari tempat tersangkut itu melalui plasenta itu, Pak? Iya. Plasenta terapung-apung ya, tersangkut. Ini tersangkut. Terus ada mudghah. Mudghah ini bukanlah seperti daging sebenarnya, tapi dia berbentuk otot, bentuk abad. Ya, maka pas alu ahla zikri.
belajar. Jadi itu makanya orang yang banyak ilmunya, yang sudah dalam ilmunya, mestinya keterbukaan hatinya kepada Tuhan, kepada Allah, dia menjadi orang baik. Tapi jangan terbuka saja. Itulah Tuhan, itulah Tuhan. Enggak begitu loh. Kalau maksudnya itu tingkat bawah, baru kalau sudah tingkat atas, orangnya bersih, jiwanya bagus, badannya pokoknya nggak ada yang salah-salah lagi. Jadi sekarang orang pahamnya kan kadang-kadang bertuhan, saya yakin kepada Tuhan, tapi main nampok ya. Ya, itu enggak itu loh. Saya yakin kepada Tuhan, aurat dibuka ya, enggak begitulah ya. Betul-betul taat gitu. Nah, gitu tergambar. Ya, jadi itu makanya di sini ini maksudnya nih, nutfah, kalau kita marbuta ini nutfan dibuatnya ya. Jadi menjadi nutfan, sudah itu alakan, ya menjadi halnya. Sudah itu menjadi mudghan. Ketiga-tiganya ini namanya dikelompokkan oleh Pak Nawawi itu sebagai ajsam. Ajsam. Ya, berupa materi-materi atau fisik ya. La hayatalah. Jadi itu orang mengkaji diri itu kadang-kadang, mari kita mengaji supaya kita kenal, mari kita mengaji diri dulu. Ada diri kasar, ada diri halus. Jadi kalau takana di awak teringat kita, sadar kita bahwa kita dulu begitu, dalam rahim ibu kita, ya. Kalau sebelum dalam rahim, entah di mana. Ini yang sudah dalam rahim ini. Dalam rahim saja kalau diingat-ingat, yang bisa merasakan itu, yang bisa seperti itu bahwa dia dulu dari rahim ibunya keadaannya seperti itu. Coba dijawab. Bangsa apa? Bangsa orang apa bangsa hewan yang lain? Bangsa orang. Bangsa orang ini pun dari mana pula dia tahu? Kalau ibu itu dari merasakan hamilnya, Pak. Kalau ibu-ibu itu dari merasakan hamilnya. Iya kan, anak. Sekadar merasakan saja, enggak sekadar nampak proses, dari mana tahu? Dia mulanya tidak bergerak, kemudian bergerak di dalam, Pak. Iya, tapi kan enggak tahu kita, sekadar bergerak-gerak saja. Jadi taunya kita dari orang yang belajar. Dari buatnya pelajaran, dari pelajarinya, sudah itu orang yang mendahului kita. Mulanya ya seperti ini, Hawa menggarak-garak paruhnya, itu sekadar itu taunya. Lama-lama baru sekarang. Nah itu makanya orang-orang yang berkembang pengetahuannya mestinya, itu makanya pakai takjub tadi. Keheranan kita, kok orang yang ada pengetahuannya kok enggak tersentak hatinya untuk menjadi budak Allah. Itu makanya. Jadi itu makanya tidak pun sebenarnya sekolah diberitakan secara umum saja sudah tahu kita. Itulah dulu. Nah, kalau begitu, kalau teringat seperti ini, siapa yang teringat? Ayah atau ibu? Ibu. Ibu, ayah ya juga. Ya, kan nutfah. Cuma tahanannya ibu. Terus dari situlah makanya kepada siapa saya berbuat baik? Kepada ibumu. 3 kali. Baru kepada siapa lagi Rasulullah? Kepada bapak. Kan memerlukan paham juga itu. Apakah nanti dikasih ibu 300 uang, 100 bapak? Protes, Bapak. Apakah bapak seperti apa saja, seperti abu di atas rungu, bukan di atas tungku, di atas rungu. Lai tahu rungu? Buat tapi Pak. Enggak tunggu. Ya tunggu. Itu. Jadi bukan abu di atas tungku dah. Tunggu kan ada pembakaran apa itu?
pembakaran misalnya ladang. Jadi ada tunggu-tunggu kayu itu, jadi tinggal abu di atas itu. Seperti itu posisi ayah. Jangan. Jadi maksudnya perasaan ibu lebih dalam. Oleh karena itu anak paham. Jadi kalau bapak perasaannya tidak mudah sensitif. Tidak seperti ibu. Jadi bukan pemberian mesti banyak ke ibu. Banyak pun dikasih ke ibu, kadang dikasihnya juga ke suaminya, kepada ayahnya. Nah, dari sini kan membuka ini. Tapi itulah setelah saya buka-buka juga masalahnya. Mana yang dekat hati orang kepada ibunya daripada kepada istrinya. Kalau begitu kan masih tertutup. Iya, Pak. Mana yang lebih dekat lagi kepada yang menjadikannya? Lebih tertutup lagi. Lebih tertutup lagi. Lah tarasul awak kaji-kaji koma. Amba mengaji juga, sama-samanya itu dengan ngaji itu paham mau dikurupunya. Jadi awak tagayuk-gayuk di nafsu saja baru. Lama esteler pokoknya rokok, celek lah. Manan candu-candu sebaru. Jadi itu makanya mudah-mudahan Allah memberi paham ya, fakihna. Jadi itu makanya kok bisa ya, kok masih tertutup hati manusia kamu. Ini pakai kamu situ nak mereka ada. Ini lebih dekat lagi. Kok lebih tertutup hati kamu? Itu keadaan. Dari keadaan dia amwat itu, ini Pak ahyakum. Jadi itu maka dalam rahim dibuat beriring. Fa huruf apa ini jadinya? Beriring ya. Dia adalah beriring dekat tertib. Berarti dia huruf atap. Lalu kemudian ahya. Ahya menghidupkan. Menghidupkan tadi kan la hayata laha. Sekarang ahya menghidupkan dia siapa? Dia Allah. Menghidupkan dia Allah, siapa yang hidupkannya? Kamu tadi. Dengan cara apa ini? Binafkhir ya. Binafkhir arwah. Arwahi bentuk ruh banyak. Kalau ruh satu, arwah banyak. Jadi dengan meniupkan ruh fikum pada kamu. Kalau kita yang menangkap itu yang bisa setelah ada ilmu, kemudian selain dari itu tidak pun diuraikan begini saja sudah terlintas di apa itu di dalam hati, dalam jiwa. Kalau sudah itu nanti nampak seperti itu, diingat terus. Itu mengko Quran tadi dibaca taruih, ditulis taruih, dicalik tulisannya, diingat taruih. Nanti otomatis itu rajin sholat, rajin berinfak, percaya kepada yang gaib, yakin kepada akhirat, gitu perginya. Paham ya? Ke situ perginya. Tapi kalau enggak ada ke situ, ditutup apa dia, dilampis yang lain. Nafsulah yang melampinya. Pangana itu sianula modeko awak lebih tua atau itu panjang. Kalau itu enggak, ya itu caranya ini untuk membukakan hati ini, Pak ahyakum. Cuma nanti kalau ditanya karena amun nak mau pikiran mana sampai situ doh, saya tidak saya pikirkan, pokoknya sudah begitu, untuk apa mau dipikir-pikirkan itu? Kalau sudah gitu, ya payahlah. Kita kan manusia yang penuh perasaan pikiran. Summa, ini huruf apa tadi? Atap ya. Ini Atap juga. Kan atap juga. Ya. Tapi ini beriring karena ini mulanya ajasam. Diiringkan ini. Tapi kalau ini tertib juga, tapi terakhir. Ya, butuh waktu 63 tahun. Itu dipakai kalla. Dipakai saupa. Pakai saupa tuh mah.
Itu makanya masa awak muda, masa kita muda-muda dulu, anak-anak dulu kan tak ada tak bayang awak besok ke mati dah. Kalau kini tak lah gaya-gaya kau rasa-rasa ketibul barang kau. Tapi rancak bagus. Jadi orang yang menghitung-hitung hidupnya, berapa umurnya atau menghitung-hitung seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung. Maka orang yang mau menghitung-hitung, mengevaluasi dirinya, menghisap-hisapnya, mudah-mudahan hisap di akhirat nggak berat. Tapi kalau nggak ada dihisap-hisap lagi, wah itu parah. Itu makanya pakai kaifa. Apa tadi? Kaifa litakjub, ya. Kaifa litakjub. Jadi takjubnya heran kita kepada diri kita. Alunya lah ya. Masih mabuk dia pokok baru. Jangan gitu ya. Jadi tak. Summa yumitukum yumitu. Failnya juga Allah sini. Kemudian mematikan kamu. Latibu sudah sampaikah pakai ini kita sekarang? Belum. Belum. Tapi dekat waktunya. Cuma yang sering dibicarakan orang begini aja. Orang mati sadonyo. Itu itu pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum namanya. Orang mati sado. Orang kasinan sadonya, jangan rusuh-rusuhan lainnya. Itu pengetahuan umum. Itu dia teh apa sekete. Itu yang dia teh sekete. Jadi orang mati sadonyo, jangan rusuh-rusuhan aja. Tapi kalau sudah pengetahuannya sudah tingkat fakultas, aduh hidup sesudah mati itu ya. Itulah mulai itu. Karena kalau sudah begitu berarti mulai baik dia. Ya, jadi kemudian mematikan kamu maksudnya ini. Inda inqadai ajalikum. Tatkala berakhir ajal kamu atau sudah datang ajal. Sampai sekarang walaupun bagaimana nggak bisa orang mempelajarinya. Makanya tandanya kita lemah. Nggak tahu awak baralah awak. Makanya orang heboh. Kesukaan orang itu asal ada buku atau keterangan bagaimana supaya umur panjang. Itu rajin orang belajar. Padahal panjangnya umur untuk apalah panjang. Kalau enggak awak elok. Tapi kalau panjang untuk elok apa ada. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tambahlah umur. Iku selalu panjang gua. Lah 50, 60. 80 Pak. 80 lah ya. Makanya yang kesimpulannya begini. Siapa yang panjang umurnya, sekiranya dia nanti masuk neraka kan sedih. Ndak awak pikiran mana tuh orang mau mati sadonya, itu berarti hidup yang sebenarnya itu adalah hidup di akhirat. Maksudnya itulah sebenarnya hidup. Tidak ada di situ mati, tidak ada lagi mati. Tapi ada orang mati tidak mau, hidup pun tidak sempurna. Itu yang berbahaya. La yamutu fiha wa la yahya. Cuma kan masih berpikir-pikir orang, masih tertutup. Itu maka dikasih ini. Kok bisa tertutup mata hati kamu ya? Dulu kamu nggak ada. Kenapa sudah ada? Di mana dulu? Kan itu. Jadi beruntunglah orang yang membuka hatinya kepada Allah. Dibuka hati itu maksudnya diperlihatkanlah bagaimana kebersihan hidup, bagaimana berpikir, bagaimana mengeluarkan harta, seperti yang di pangkal surat Al-Baqarah itu. Jadi kalau yakin-yakin saja kepada Allah, mengeluarkan harta enggak, ada mengeluarkan harta dari ya pula, kemudian sholat tidak,
Ya macam-macam. Itu kalau gitu kan itu akal-akalan aja. Nah, sudah dimatikan asumah. Ada pula apanya ini? Oh, tahapnya. Kan orang-orang yang sudah meninggal itu kan dia sudah mati. Asumma kemudian yuhyikum. Dihidupkannya pula kamu. Jadi orang yang sudah mati itu apa enggak mati? Kata orang kan roh itu kan enggak mati, iya, tapi kan kita enggak mengerti. Jadi maksud dihidupkan di sini apa? Kalau ini di sini kan dihidupkan, Pak Ahyakum. Maksudnya hidup di sini bagaimana? Jelas berjalan-jalan Ya berjalan-jalan, bakarjo, makan, minum segala. Makanya yang sebenarnya hidup kalau dipelajari, kalau dia beramal soleh. Cobalah ini. Kalau dia tidak beramal soleh hidupnya, berarti berjalannya mati juga. Maka di sini mati mengerti kita di sini. Pengertian mati di situ istirahat saja. Nggak ada bergerak. Maksudnya dia hidup sebenarnya dia mati. Kalau di sini hidup berarti dia adalah mendapat balasan lagi seperti kita hidup sekarang. Berarti enak lagi. Dalam pengertian ayat itu sebenarnya. Cuma itu biasa ditangkap oleh orang yang mau belajar, yang tidak belajar ya habis gitu-gitu aja lah. Jadi itu makanya ada sebenarnya hidup itu apa sih sebenarnya? Yang inti hidup? Menunggu balasan. Enggak. Yang hidup itu intinya apa sebenarnya? Baik. Zikir. Iya baik. Pokoknya berbuat baik lah. Kalau yang mati apa sebenarnya? Ya tidak zikir. Ya tidak zikir atau tidak berbuat baik. Jadi kalau kita tidak ada beramal soleh, tidak ada berbuat, berarti walaupun hidup mati namanya. Itu makanya di sini nanti sudah kamu dimatikan, hidup lagi, berarti dihidupkan lagi. Cuma beda hidup yang di sini. Hidup di sini kan, hidup yang kita di sini nggak ada hisab. Cuma yang ada amal soleh, yang ada beramal. Mungkin amal jahat, mungkin amal jelek. Kalau di sini hidupnya, hidup tidak bisa beramal, hanya hidup menerima balasan. Jadi kita di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, begini aja. Orang ahli hikmah sudah mengatakan, jadi nanti ke dunia itu kita goodbye. Kini kan begitu dah. Bye-bye, ampuh pailai. Kita menuju yang sebenar. Begitu semua. Kan kita sudah lama hidup. Selamat tinggal ya. Awak pailai. Menuju yang sebenarnya. Kata orang itu di sononya, alam sana mana? Itu mangko kalau tidak diikuti perintah Allah melalui Rasulnya, kacau. Jadi memang itulah itu. Ini dihidupkan. Maksudnya di sini nusur. Cuma ini yang saya sebutkan tadi, kalau yang zikir hidup, kalau yang tidak zikir berarti mati. Jadi yang hidup itu intinya sebenarnya dia beramal soleh. Kalau dia tidak beramal soleh, ya biarpun dia hidup mati juga. Apalagi sudah mati, tambah merasailah pembalasan. Summa pakai summa, summa lagi di sini. Ini prosesnya berbangkit hari kiamat itu. Kalau summa di sini turjaun ilaihi, hanya kepadanya kamu. Turjaun ini artinya ini dia ba'dal hasyari, setelah dia berkumpul. Itu makanya kumpul payujazikum, maka dibalasilah kamu ala a'malikum. Jadi ini dikembalikan, ini mendapat balasan. In khairan fa khairun. Ya, in khairan fa khairun. In syarran fa syarrun. Kalau dia baik, baiklah hidupnya. Kalau dia jahat selama di dunia, jahatlah. Maknanya apa? Wal maknanya summa ilaihi tusarun. Kemudian hanya kembali dikumpulkanlah mereka dari kubur mereka untuk berhisab. Itulah maksudnya hisab. Nah, sekarang sebelum kita dihisab, apa kata Umar bin Khattab? Itu mangko Umar bin Khattab kok. Kalau kata-kata sahabat itu kan namanya apa itu? Khabar, ya. Apa itu?
hasibu ampusakum, hitung-hitunglah dirimu qabla an tuhasab, sebelum dihitung. Jadi sebelum awak mati ko dino ino gitu. Itu makanya rancak jo di manuang-manuangan. Jadi kalau dimanuangkan keadaan awak untuk merubah itu lebih bagus. Baralai tinggal pasti tinggal seketik lagi. Anan lamu ko apu-apu kerjo. Jadi minta ampun. Minta ampun awak. Jadi itu makanya disebut di sini dengan cara proses dia hidup ini sampai dia mati nanti sampai akhirnya kok. Ini yang takjub tadi. Ifatakfuruna billah. Jadi kok bisa tertutup hati mereka dengan Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, diulang lagi ya. Kok bisa ya tertutup mata hati kamu hai manusia dengan Allah, padahal bahwasa kamu dulunya adalah keadaannya mati. Maksudnya tubuh kamu yang tidak ada kehidupan, ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah, beberapa hari nggak hidup. Ataupun jauh-jauh hari entah di mana-mana. Fa'ahyakum, kemudian dihidupkan dengan dihidupkan roh padanya. Kemudian dimatikan lagi seperti yang kita lihat saudara-saudara kita yang sudah dahulu. Kemudian dihidupkan lagi. Nanti akan nanti ini terasa pakai ini itu, maka disebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa, 2 kali saufa. Saufa ta'lamun, saufa. Jadi saufa ini panjang masanya akan datang. Tapi kalau sampai nanti saatnya baru teringat kata di kula rukun. Sedangkan dari anak-anak waktulah umur 70, 60, 50 baru tahu rupunya. Dan dialami di orang-orang dahulu itu. Waktu anak-anak dulu letakkan ada bahasa orang-orang dahulu itu mengalami ada kematian, ada yang perpisahan, ada macam-macam. Waktu anak-anak kan letakkan anak Pak Bet. Iya, ada tekanan. Ada. Tapi lah mulai takahku baru bisa nanti di akhirat begitu tuh. Lah nampaklah nanti ya kan Yaumiddin. Jadi Malik Yaumiddin. Yaumiddin itu aduh sedih ya. Jadi siapa yang sudah meninggal yang kita sedihkan itu kepada dia. Mudah-mudahanlah Allah mengampuni lah, kan begitu. Panjang nanti perjalanannya itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu pengajian kita. Nanti ini ayat berikut lagi. Jadi ini ayat berikut. Ini maka saya sebut tadi. Keterangan tentang kaifa, faidahnya ada untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Itu kaifa bertanya tuh. Kaif haluka? Baik, alhamdulillah. Itu sebenarnya. Kalau ini takjub, ini yang tadi pakai ayat tuh. Kaifa takfuruna billah? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini mempertajam rasa kita. Ada untuk menyatakan tidak sanggup. Kaifa af'alu hadza? Kata amaknya buat kau baca rohnya dan keringkar tuan kau mak iko apa yang kalau yang iko itu kaifa takfuruna, ini mencela ini. Kok bisa kamu jadi orang kafir ya, padahal Nabi sudah datang, kitab Al-Quran sudah ada, guru yang menerangkan pun ada. Jadi ini bukan kaifa takfuru yang di atas di ayat itu. Jadi kaifa takfuruna itu adalah kaifa takfuruna takjub. Siapa bisa menjelaskan kira-kira ini? Kenapa kita berat ke atas daripada yang ke bawah? Ya, karena proses-prosesnya itu Pak, dari proses-proses dari mati, hidup, enak. Hidup lama. Betul. Jadi begini, ini nanti kaifa takfuru ini kalau dilihat ayat sudah sidang di akhirat ini. Alam ya'tikum rusulum Bamang kok bisa tuan-tuan takakubana banyaknya menunggu pintu neraka kok kata. Itulah itu berarti mencela jadi. Kalau ikon enggak masih ada peluang. Cuma bagi orang yang meninggal ya wallah alam itu kan enggak jaleh jawab. Jadi beruntung awak masih hidup kini ya, mari berbenah diri ya semuanya sama-sama. Mari berdoa. Allahumma
Faqihna biddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, nah.